Bagaimana kalau seperti itu? Boleh Pak, itu berarti untuk materinya, untuk studi kasusnya dikasih dari Bapak ya? Iya, betul. Studi kasusnya nanti akan dari saya, akan saya bagi ke melalui Mas Abdil ya? Iya Bapak. Baik. Kemudian saya minta bantuan, ini berarti, baik, saya berikan yang kelompok 1 dulu. Untuk materi kelompok 1, karena waktunya yang paling singkat, maka ini hanya studi kasus pemicu aja. Ini saya bagikan ke Mas Abdil. Bentar. Oke. Saya yang perlu edit sebentar. Oke, baik. Mas Adil sudah menerima WA saya? Sudah Bapak. Baik. Nah, untuk saat ini karena waktunya 1 minggu ke depan ini cukup pendek, maka untuk kelompok 1 silahkan ditentukan, silahkan terbentuk kelompok. Kelompok 1 nanti akan membahas terkait dengan paradigma keamanan modern. Kisi-kisi materinya terkait dengan confidentiality, integrity, availability atau CIA, confidentiality, integrity, dan availability, di mana nanti akan mengarah pada threat, vulnerability, dan risk yang ada. Nah, minggu depan kelompok 1 ini memaparkan makalahnya yang nanti akan dibahas di kelas. Masing-masing kelompok yang lain akan melakukan tanya jawab. Untuk memperdalam wawasan kita terkait dengan keamanan jaringan ini. Nah, kelompok 2, 3, 4 sampai kelompok 12 silahkan dibentuk materinya hari ini. Saya usahakan sudah terkirim sehingga ada persiapan bagi teman-teman untuk berdiskusi. Gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman? Bapak izin, dari Nadia dulu. Silakan. Izin bertanya Pak, ini kalau kelompoknya disamakan dengan yang Jarkom lanjut ada 10 kelompok bagaimana Pak? Pesertanya sama kah? Iya sama, di kelas ini juga. Oh, oke, baik. Kalau seperti itu boleh? Baik Pak, berarti ada 10 studi kasus ya Bapak? Iya, saya kurangi berarti ya, ada 10 studi kasus gitu ya. Hanya saja saya sarankan kelompoknya di mix urutannya.
Jadi kan nanti yang di mata kuliah keamanan jaringan ini kelompoknya berurutan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, ini sebaiknya diatur supaya kelompoknya itu tidak bertepatan dengan presentasi di mata kuliah jaringan lanjut ya. Nggih, Pak. Ya, tolong diatur sedemikian rupa ya, agar tidak memberatkan kelompok yang ini. Oke, mungkin ada lagi, silahkan yang ditanyakan. Silahkan. Baik Pak, izin bertanya, untuk nanti maju waktu presentasinya itu apakah sama digabung jadi satu atau sendiri-sendiri gitu ya Pak? Terima kasih. Karena ini kelompok kecil ya, kelompok kecil langsung aja sih, hanya berapa, 4 orang kan ya? Ya, ada yang 4, ada yang 3. Iya, ada yang 4, ada yang 3. Ya, berarti monggo kalau mau di depan semua enggak apa-apa. Lebih bagus sih ada bisa saling membantu ya. Oke, ini saya kirimkan materinya. Sorry, maaf. Ini kelompok 9, kelompok 8, kelompok 10. Oke. Baik, saya kirimkan. Tadi kelompok 1 sudah, ini yang kelompok 2. Saya kirimkan melalui Mas Abdil ya. Mungkin ada ini, bisa dibagikan dulu Mas Abdil atau dibaca-baca dulu. Ada masukan terkait dengan bahasannya? Untuk materinya saya rasa udah bagus Bapak. Ini ntar final projectnya disuruh ngapain ya Bapak? Kalau ini kan problem based learning, jadi nanti berdasarkan diskusi itu, ya, mekanismenya nanti setiap minggu, selain kelompok yang presentasi kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 10 melakukan diskusi, tanya jawab, pendalaman materi. Nah, kelompok 2 sampai kelompok 10
memberikan penilaian terkait dengan materi dari kelompok 1. Nah, minta tolong nanti Mas Abdil untuk mengkoordinasikan itu. Kira-kira mekanismenya seperti itu. Bagaimana? Izin bertanya Pak Lanang terkait dengan kelompok lain yang memberikan penilaian tuh apakah ada indikator tersendiri untuk kita menilai dari kelompok tersebut atau hanya seperti biasa, misal kita ada tanya jawab dan juga hanya memberikan masukan atau saran gitu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Ini saran yang sangat bagus. Kalau saya mengarahkan penilaian dari kelompok yang tidak presentasi ini adalah kedalaman materi dan kejelasan materinya, pemaparannya. Kalau dua aspek itu bagaimana? Ada tambahan kah? Jadi kedalaman materi ini bagaimana penguasaan dari kelompok yang presentasi terkait dengan studi kasusnya, ya. Kemudian yang berikutnya kejelasan adalah pada saat melakukan pemaparan diberikan contoh-contoh, diberikan gambar-gambar ataupun animasi sehingga membuat audiens ini menjadi lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Dua hal itu sih kalau saya. Ada masukan mungkin dari teman-teman? Baik Pak Lanang, di sini saya izin tanya juga sih Pak terkait dengan misal kita memberikan presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, sejalan dengan itu keamanan jaringan itu kan pastinya berkaitan dengan kriptografi. Nah, kalau kita nggak praktek langsung kan juga hanya teori aja. Nah, itu rasanya kurang gitu Pak. Nah, apabila nanti di dalam kelompok, entah itu menampilkan dari YouTube bagaimana cara kerja kriptografi, menggunakan enkripsi deskripsi, atau menggunakan algoritma AES, dan lain-lain. Nah, itu apakah boleh ya Pak? Jadi sekalian kita Sangat presentasi, boleh. kita juga mensimulasikan. Terima Betul. kasih Pak. Ya, sangat boleh dalam pengajaran teori belajar itu kan kita kalau bisa memberikan visualisasi kan gitu. Nah, visualisasi dari berbagai macam sumber itu sangat dimungkinkan. Baik Pak Lanang, dan saya izin tanya Pak, untuk keamanan jaringan ini tuh dari platform yang kita gunakan tuh lebih kemana ya Pak? Soalnya kan kalau dari saya pribadi yang udah di studi independen cyber, itu kan ada menggunakan platform tersendiri. Nah, dari Pak Lanang sendiri, apakah ada rekomendasi untuk kita juga gitu Pak? Karena kan kita di peminatan harusnya lebih banyak di praktek gitu Pak. Terima kasih. Maunya platform itu gimana? Maksudnya platformnya itu? Misalkan kita mau melakukan analisis jaringan atau keamanan jaringan tersebut. Nah, itu bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Platform ini apakah sistem operasi kah atau apa begitu? Iya, yang Pak. dimaksud platform? Sistem operasi ya Pak. Oke. Ini keamanan jaringan itu sangat luas. Contoh yang paling mudah, WiFi tanpa password itu salah satu bentuk, salah satu implementasi keamanan jaringan. Atau penggunaan BPA, BPA 2, BPA 3 itu juga salah satu bentuk implementasi keamanan jaringan. Kalau dibaca dari materi yang saya berikan di kelompok, ini secara luas membahas terkait dengan keamanan jaringan. Baik itu yang keamanan jaringan bersifat networknya, keamanan jaringan dari sisi sistem operasinya, itu juga sudah ada di pembahasan. Dan bagaimana di kelompok terakhir, itu terkait dengan ethical hacking dan penetration testing. Jadi itu adalah salah satu bentuk keamanan jaringan juga. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya.
Izin bertanya Pak Lana, izin untuk melakukan konfirmasi kembali. Jadi ini nanti ketika pertemuan itu kita menggunakan PowerPoint ya Pak, seperti biasa untuk menjelaskan. Atau tadi kalau nggak salah saya dengar tuh ada makalah gitu Pak. Jadi lebih prefernya di PowerPoint atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Begini, makalah itu nanti akan menjadi tugas di UAS yang harus dikumpulkan masing-masing kelompok. Pada saat presentasi itu mau pakai PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai yang lain, monggo, terserah. Baik Pak, jadi yang makalah ini adalah output terakhir gitu ya Pak, mau diberlakukan. Dan untuk penilaian tadi bukti dari pemaparan masing-masing kelompok untuk penilaiannya, buktinya berupa makalah itu tadi. Baik Bapak, terima kasih. Teman-teman bebas mengambil referensi dari manapun. Yang paling mudah saat ini, ya teman-teman menggunakan AI untuk mengarahkan kira-kira pembahasannya seperti apa. Kemudian teman-teman perdalam kembali dengan menambahkan referensi-referensi, dengan menambahkan video, gambar, animasi untuk mempermudah penangkapan materinya. Ya, bagaimana? Ada masukan lagi? Izin bertanya Bapak, karena ini masih berkelanjutan dengan makalah ya Bapak. Biasanya tuh kalau makalah kan ada di bab 1 dan lain-lain. Nah, untuk makalah ini tuh apakah langsung di tinjauan pustakanya? Jadi kita membahasnya tuh sama dengan PowerPoint yang dibahas sehingga di makalah itu jelas dan tidak ada kata latar belakang dan lain-lain sehingga langsung ke materinya gitu atau seperti apa ya? Terima kasih. Saya tidak mewajibkan makalahnya seperti apa, isinya apa saja, karena makalah itu sebenarnya makalah atau paper lah. Kalau bahasa Indonesia makalah, bahasa Inggrisnya kan paper. Nah, dibuat aja. Atau esai, semacam esai terkait dengan studi kasusnya ini. Jadi formatnya kreativitas dari teman-teman. Yang nanti makalah ini kan akan dipakai sebagai bahan studi dari teman-teman juga. Baik Pak, terima kasih. Yang saya ingin bangun di kelas ini ataupun kelas yang Jarkom lanjut itu adalah kreativitas teman-teman. Saya hanya mengarahkan, saya akan meluruskan nanti bila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan kaidah-kaidah yang saya pahami. Nah, saya ingin membangun teman-teman di zaman sekarang, semua itu bisa dilakukan. Mencari informasi itu akan sangat mudah. Hanya dibutuhkan kemauan dan niat dari kita saja.
kita ingin melakukan setting, misalnya bagaimana setting WiFi dengan WPA 3, WPA 2 dengan bantuan AI, itu semua bisa. Nah, yang diperlukan di sini adalah pemahaman terkait dengan konsep-konsepnya seperti apa. Itu yang akan kita bangun di perkuliahan kita. Kalau teman-teman harapannya dibagi menjadi kelompok ini, minimal masing-masing kelompok memahami satu materi. Ini yang ingin saya tekankan. Harapannya CPL-nya adalah teman-teman masing-masing memahami satu materi yang dibahas menjadi makalah itu. Daripada saya harus memberikan banyak, di mana mungkin teman-teman mungkin ngeblank, nggak akan memahami semuanya. Saya ingin menekankan satu materi yang di kelompok itu yang dipahami. Begitu. Oke, ada lagi? Teman-teman? Kalau tidak ada, silahkan teman-teman sekarang berdiskusi, membagi dengan baik kelompoknya, jangan sampai bentrok dengan jadwal presentasi di Jarkom lanjut. Silahkan gunakan untuk diskusi waktu yang ada saat ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih.
Teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Mungkin kalau tidak ada yang didiskusikan, kita bisa akhiri online G-Meet-nya untuk teman-teman bisa berkonsentrasi persiapan materinya, begitu? Insya Allah cukup, Bapak. Cukup, ya? Baik, kita ketemu insya Allah minggu depan secara luring ya. Jadi kita ketemu di kelas ya minggu depan. Supaya semoga tidak ada gangguan. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.